Assalamualaikum guys, balik lagi dengan kita di Ikram dia masih di channel ya masih Dema. Apa kabar mani semua? Selama kita terbikin video, dan sekarang kita bikin video lagi, yaitu video cerita horor. Oh iyo, maaf kalau nanti pas kita cerita kok ada baribut-baribut. Soalnya sekarang nih siang-siang, jadi motor nih lewat ke sana kemari baribut. Jadi ini kita sudah bikin video di dapur nih. Jadi maklumi saja. Oke. Jadi sekarang kita mau bikin video tentang cerita horor. Dimana cerita kali ini dialami oleh Indah. Dimana Indah ini dia dapat doti atau dapat guna-guna dari dia pemantan. Mau tahu dia cerita bagaimana? Nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ngoni like kalau ngoni suka di video ini, dan subscribe kalau ngoni suka apa kita. Dan jangan lupa komen ngoni dari mana, soalnya kita penasaran. Oke? So siap? Lanjut cerita. Indah, seorang cewek-cewek umur 16 tahun, kelas 2 SMA di Desa S, Kecamatan Jailolo. Indah ini pacaran dengan laki-laki umur 19 tahun. DP nama Jul. Jadi dua nih so pacaran kurang lebih 8 bulan. Tapi semakin hari Indah nih dapat tahu kalau Jul nih selingkuh. Akhirnya dia tanya di Jul. Kasana begini Jul termau mengaku, akhirnya dunduk ku Malawang. Baku Malawang, baku marah. DP akhir ke bawah, Jul kasih putus Indah. Pas kasih putus itu selama 1 minggu, Indah nih galau. Tapi lama kelamaan dia mulai move on. 1 bulan kemudian dia baku kenal dengan laki-laki satu. Lama-lama dua makin akrab dan akhirnya pacaran. Pacaran 1 bulan, Indah langsung posting foto di Facebook. Indah dan dia cowok baru nih, bikin profil, biasalah anak-anak sekarang tuh begitu. Dan si Jul, Indah pemantan, ternyata dia so putus dengan dia cewek yang itu. Dan dia nih berniat untuk minta balikan dengan Indah. Tapi karena dua so baku blok di Facebook, akhirnya dia bikin akun palsu. Terus dia kepo tuh Indah pe akun. Dia lihat begini Indah sudah dengan cowok lain. Di situ dia hati sakit, dan mulai dari situlah Indah mengalami kejadian-kejadian yang aneh, bahkan menyeramkan. Jadi pas malam Jumat, Indah nih dia tidur. Terus dia mimpi. Di dalam dia pemimpi, dia dapat dusu deng laki-laki baju hitam-hitam semua. Dan di dalam mimpi itu kan dia mau pergi sekolah terus dapat dusu. Tapi anehnya, dia lari dari rumah pergi di sekolah itu sampai-sampai. Padahal dia pe rumah pergi di sekolah itu kurang lebih lewat cuma 10 rumah. Terus dia kaget. Dia pe pagi ke bawah, dia cerita dia pe papa nih. Kebetulan Indah nih cuma tinggal dengan dia papa saja. Sebenarnya ada dia pe kakak, tapi ada kerja di Weda. Dia cerita dia pe papa. Dia pe papa cuma goyang-goyang kepala, anggap biasa saja. Dia papa terkelesang. Singkat cerita, malam Jumat berikutnya, dia pe papa nih ada pergi gogoro. Indah sendiri di rumah nih. Tiba-tiba ada yang toki pintu muka. Indah kira dia pe papa nih. Tapi dia rasa kalau dia pe papa pasti ada suara motor. Sedangkan ini tak ada. Dia panggil tuh. Siapa? Tapi tidak ada orang yang jawab. Hanya suara toki pintu saja. Terus dia lur dari jendela tuh.
Ngoni tahu apa yang ada di muka pintu? Laki-laki baju hitam yang ada di pemimpi. Di situ Indah kaget. Dia takut toh. Dia miss call tuh dia pe papa. Miss call. Tapi telepon dia papa. Sekitar 5 menit suara toki pintu itu akhirnya hilang. Terlama begini dia pe papa pulang. Terus Indah cerita tuh, kalau tadi ada yang toki pintu, laki-laki pakai baju hitam yang pernah Indah cerita di Indah pemimpi. Terus dia papa bilang, sudah nanti besok baru papa panggil orang tua lah kasih lihat. Dia besok hari Jumat Indah pergi sekolah. Orang tua datang. Oh, kita sebut bukan orang tua, orang obat-obat. Orang obat-obat tuh datang. Terus Indah papa nih cerita apa yang Indah so alami. Lalu orang obat-obat tuh bilang, kalau Indah ini dia ada orang bikin. Jadi orang ini sakit hati pada dia. Dong mau bikin sampai dia gila. Bahkan lebih parah dari itu. Bisa mati. Di situ Indah papa kan takut. Terus Indah papa bilang, kalau boleh ngoni kasih pelek saya pe anak sedikit. Orang obat-obat bilang iyo. Nanti ngoni atau Indah pe papa ini pergi cari bulu kuning. DP panjang 1 meter, DP banyak 7 panggal, deng bali tasbih 7 buah. Deng orang obat-obat nih bilang, kalau laki-laki itu dia tahu kalau Indah tuh sendiri di rumah, makanya dia datang. Jadi nanti kalau pas dia datang, Indah nih tidak boleh keluar dari rumah. Kalau dia keluar kon dia lari, bisa-bisa dia dapat tabrak walaupun ada kendaraan yang lewat. Singkat cerita, Indah pulang sekolah. DP papa pun cerita apa yang orang obat nih bilang, kalau Indah tidak boleh keluar rumah kalau pas laki-laki itu datang. Laki-laki itu tidak akan masuk, dia cuma toki pintu saja. Tapi kalau Indah buka, itu parah akibat. Indah nih cuma iyo. Tapi sebenarnya dia nih takut. Singkat cerita, hari Kamis mau malam Jumat. Hari Kamis Indah pe papa nih pergi cari bulu kuning tuh yang orang obat-obat suruh. Sekalian pi beli tasbih. Sore-sore sekitar jam 5 Indah nih sendiri di rumah. Terus karena dia takut, dia telepon tuh dia pe cowok yang baru. Dia telepon, tiba-tiba apa yang dia takutkan itu muncul. Iyo, suara toke pintu. Ternyata suara toke pintu ini Indah pe cowok mendengar lagi, padahal cuma lewat telepon. Terus Indah pe cowok nih bilang, buka pintu tuh, ada orang. Terus Indah kasih tahu semua, Indah cerita begini. Dia pe cowok bilang, kalau begitu ngana keluar lari. Indah nih bilang lagi, kalau orang obat-obat nih bilang tidak boleh lari, tak lama dia dapat tabrak walaupun tidak ada kendaraan. Terus dia pe cowok bilang, ih bagaimana tuh dia, kalau begitu ngana diam situ dah. Indah bilang, iyo asal ngana bercerita terus, jangan diam, tak lama kita pikiran kosong kong, kita buka pintu. Terus dia pe cowok ini cuma menyanyi sampai kurang lebih 10 menit suara toke pintu hilang. DP malam DP papa pulang lepas maghrib, pulang bawa bulu deng tasbih. Terus Indah cerita lagi tuh, kalau tadi laki-laki itu datang lagi. Terus dia papa bilang, sudah sedikit nih orang obat-obat datang mau pele pangana. Lepas Isa orang obat-obat nih datang. Terus dia panggil Indah pe papa pi keluar. Dong dua pergi di Indah pe pantai jendela kamar di luar. Terus orang obat-obat nih tanam bulu kuning itu
kasih pagar di bawah jendela, terus dia pe ujung kasih lingkar dengan tasbih. Terus don dua berdoa, doa. Habis itu orang obat-obat nih bilang di Indah pe papa, kalau nanti sabantar ada yang babunyi atau bulu nih babunyi, ngoni badiam-badiam sudah, nanti pagi baru lihat. Indah pe papa cuma saya. Ternyata betul, sekitar 2:30 subuh, bulu di pinggir rumah tuh atau di pantai jendela itu babunyi. Indah nih belum tidur karena masih bermain HP. Dia dengar sampai 4:30 babunyi bulu tuh hilang. Dia pe pagi, Indah tanya pada dia pe papa, tadi malam dengar kata ada suara bulu. Indah pe papa bilang dengar. Don dua keluar lihat, ternyata bulu 7 panggal yang orang obat-obat tanam tadi malam. 3 so rubuh, tasbih 2 so putus. Itu tanda kalau tadi malam ada yang bongkar, bukan manusia tapi itu yang baju hitam. Dari kejadian itu, laki-laki baju hitam nih saudara pernah datang lagi. Tapi Indah selalu mimpi dia setiap malam Jumat dan malam Senin. Selalu mimpi yang sama, itu dapat dusu. Terus Indah pe papa nih cerita di orang obat-obat kalau laki-laki baju hitam nih sudah datang, tapi Indah nih masih mimpi-mimpi. Terus orang obat-obat nih bilang nanti saya kasih mandi supaya pampele dia. Singkat cerita, hari Jumat orang obat-obat nih kasih mandi Indah. Dari habis mandi itu, Indah setelah mimpi-mimpi laki-laki itu lagi. Semua so normal seperti biasa. Berapa minggu kemudian Indah nih pergi sekolah. Terus Indah pe tamang, sebut saja bernama Maya, bilang di Indah, Indah, ngana pe mantan ada tanya ngana tadi malam. Mantan siapa? Media Julda. Dia bilang bagaimana? Dia tanya, ngana masih dapat ganggu dengan laki-laki baju hitam kah terada? Kok ngana bilang apa? Kita bilang kita tertahu. Me betul, ngana dapat ganggu dengan laki-laki baju hitam kong. Terada ya. Itu dia Jul gila tuh dia kong. Oh, di situ Indah tahu kalau yang bikin dia itu dia Jul. Mungkin bukan Jul, tapi bisa jadi Jul suruh orang lain yang bikin. Soalnya kejadian itu kan cuma Indah, dia pe papa dan orang obat-obat saja yang tahu. Jadi pasti itu Jul sudah yang bikin. Singkat cerita, pada hari Selasa, Indah nih pergi sekolah, berjalan kaki karena dia per rumah pergi sekolah nih dekat saja. Kurang lebih 5 meter mau sampai di gerbang sekolah. Indah nih tiba-tiba kaget karena laki-laki baju hitam yang pernah ada di dia pemimpi dan selalu ganggu-ganggu dia, itu ada di dia pemuka gerbang sekolah. Terus Indah nih karena takut, dia lari tuh, putar balik, lari mau pulang. Tapi karena terlalu takut, dia lari ke sana di tengah-tengah jalan dan akhirnya ada open cup yang lewat, terus pang, Indah dapat tabrak. Indah terlempar tuh kurang lebih 2 meter. Dia pe kepala belakang tatoki di tembok pagar sekolah. Di situ guru-guru semua keluar, terus dong telepon Indah pe papa dengan ambulans. Sampai di rumah sakit, dokter bilang kalau Indah nih so meninggal. Jadi kemungkinan Indah nih habis di perjalanan menuju rumah sakit, masih di dalam ambulans. Sekian cerita kali ini. Ayo tong sama-sama kirim Al-Fatihah untuk Indah. Semoga dia tenang di alam sana. Dan kalau ngoni bilang cerita ini foya atau cerita ini kita yang bikin sendiri, kita kasih tahu kalau cerita ini nyata. Karena Indah pe cowok baru itu kita.
Oke, itu dia ceritanya. Bagaimana? Seram atau ini rasa bagaimana? Jadi pesan dari cerita ini, kalau pacaran tuh hati-hati. Atau kalau boleh jangan pacaran lah. Karena zaman sekarang, walaupun sudah jadi mantan, tapi kalau hati masih sakit, apa saja bisa terjadi. Oke, sekian cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kita lebih semangat bikin video-video lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.